Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menggali sebagian firman Tuhan ya dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Jadi 32, 33, 34 dan 35. Sebagian akan saya gunakan slide, sebagian lagi tidak ya. Nah, saya minta subtemanya di sini karena belum lama kita memperingati hari kemerdekaan Bapak Ibu ya, 17 kemarin. Jadi baru lebih kurang 4 hari ya. Sekarang tanggal 21. Pulih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu saya ingat di dalam Mazmur Bapak Ibu ya. Itu ada yang menggelitik buat saya. Mazmur 18 ayat 30. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu mau? Kita buka yuk. Mazmur 18 ayat 30 ada apa di sana? 1, 2, 3. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bapak Ibu coba cermati baik-baik ya. Kenapa kita berani? Nah, tadi saya tergelitik dengan tadi senior pastor tadi ya, Pak Timotius ya. Nggak takut tuh si Yohanes itu, nggak takut. Sebagai orang yang mungkin dicari-cari ya, dia nggak takut itu. Taruhannya kepala pun nggak ada masalah, karena dia tetap menyuarakan tentang kebenaran. Zaman sekarang banyak orang takut Bapak Ibu. Banyak orang takut. Maunya aman, nyaman, betul kan? Zona nyaman katanya. Banyak orang penakut. Saya ingin katakan Bapak Ibu, ketika ada kebenaran, ketika Tuhan harus kita berkata kebenaran, maka kita harus berani. Nah, keberanian itu Bapak Ibu bukan karena kita semata-mata, tapi karena ada Yesus, ada Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, pada waktu hari Pentakosta itu Roh Kudus memberikan apa? Keberanian sebetulnya. Tadinya mereka ketakutan kan, tutup pintu rapat-rapat, betul? Tutup pintu dia, nggak berani karena apa? Guru mereka sudah terbunuh, disalib, dan mereka takut kalau dikejar-kejar, dicari, tangkap kan gitu. Ketakutan Bapak Ibu. Sampai berapa kali Yesus tiba-tiba muncul kan? Damai sejahtera, betul? Karena apa? Ketakutan, mereka kunci rapat-rapat semua ruangan. Keberanian Bapak Ibu itu dibutuhkan sekarang. Ya. Nah, tema ini yang saya tadi angkat tadi ya, pulih lebih cepat, ya, bangkit lebih kuat. Kita harus berani Bapak Ibu. Ya. Berani apa? Tadi kata oleh firman Tuhan, ya, menghadapi gerombolan, segala macam tantangan, harus berani. Bahkan dikatakan lagi, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Artinya apa Bapak? Melompati hal-hal yang menurut logika mungkin nggak masuk akal gitu loh. Wah, nggak mungkin nih, nggak mungkin. Bapak Ibu, ini kesaksiannya anakku ada nih. Waktu dia tes LPDP itu ada di mana? Di rumah sakit, betul? Nah ya, di rumah sakit Bapak Ibu, kena DB, demam berdarah. Pak, bagaimana ya tes? Saya bilang sama istri sama anak-anak, udah tes saja, berdoa, kalau memang itu Tuhan berkenan, kamu akan masuk. Udah tes saja. Ini yang kedua, karena yang pertama gagal. Ini yang kedua nih, kena DB. Tes, loh malah masuk Bapak Ibu. Artinya apa? Karena ada Tuhan yang menjaminnya. Di luar kemampuan kita tadi ini. Makanya tadi sharing dengan Pak Wandi, baru perintisan. Oh nggak apa-apa. Harus bermimpi nanti Bapak Ibu. Ini komunitas ini dari yang cuma berapa orang punya mimpi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wandi. Bermimpilah yang besar. Berani melompati tembok. Nanti saya masuk lagi di dalam Kisah Para Rasul. Poin intinya ini baru pengantar ini. Tolong catat baik-baik. Jangan jadi orang penakut.
Kebetulan kami tentara soalnya. Ya, kami tentara. Diajarkan untuk tidak takut. Ya, pertama kali masuk tentara itu stres Pak Wandi, karena saya nggak mau tentara sebetulnya. Dulu nggak mendaftar saya masuk tentara, enggak. Berapa kali saya mau keluar gitu. Ya. Tapi rupanya disinilah Tuhan ajar saya tentang keberanian. Sampai dikirim pertama kali tahun 92 tugas di Papua. Bapak Ibu, tugas di sana tidak main-main Bapak Ibu. Saya pernah lagi khotbah pakai pakaian PDL, saya bawa senjata Bapak Ibu. Aneh loh, nggak pernah ngalami. Pendeta bawa senjata, ya baru pendeta tentara. Nah itu Bapak Ibu, karena kita nggak mau mati konyol Bapak Ibu. Itu daerah rawan, jadi kita udah punya SOP, kemanapun kamu bawa senjata. Itu dulu, ya dulu memang lagi masih rawan. Keberanian itu Bapak Ibu, itu menjadi hal yang sangat penting, termasuk buat anak muda. Berani mencoba, berani berbuat aksi, nggak ada ketakutan. Dan pegang firman Tuhan ini, kita akan melompati tembok. Artinya apapun keterbatasan Bapak Ibu dan saya, kalau dengan Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang cuma sekedar apa orang bilang itu mengenakan. Ya. Kita perlu berakar, bertumbuh dan berbuah. Hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan pada kita, slide berikutnya, ya. Ada hal yang penting Bapak Ibu dalam cara hidup jemaat. Kita belajar nih, ya, belajar dari hal yang pertama. Ketika kita ingin punya persekutuan yang kuat, kita jangan lupa, ya, kita belajar tentang situasi secara umum dulu. Jadi kita tahu di mana posisi kita. Kita ada di Indonesia, betul? Bukan di Barat kan? Berarti kita di Indonesia. Nah, Indonesia saat ini ada apa? Gak usah jauh-jauh, ada pandemi, betul. Ada krisis PHK, betul. Belum lagi ada konflik, itu di Papua. Ya, kalau dunia Rusia sama Ukraina. Belum lagi krisis ini, inflasi. Coba lihat berita-berita tuh, kalau nggak salah BBM mau naik lagi nih, Pertalite ya. Wah, udah pada gelisah nih, ojol nih, ojek online katanya. Wah, nanti mempengaruhi nih. Nah ya, itu kondisi kita Bapak Ibu. Nah, ini tembok-tembok nih yang tadi di depan saya katakan. Ini tembok-tembok kita nih, penghalang nih. Kita bisa ciut, bisa khawatir, cemas, takut, bisa nih. Maka tadi saya bilang di depan tadi nih, kita harus berani. Lanjut. Nah, kumpulan orang yang percaya. Ada menarik. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ini bicara 5.000 orang Bapak Ibu. Ya, orang Kristen awal mula-mula itu lebih kurang 5.000 orang. Ya, lanjut slide-nya. Seorang sosiolog yang terkenal bernama Ferdinand Tones, ya. Lanjut. Dia bicara soal yang namanya kelompok sosial. Namanya Ferdinand Tones. Ini kalau orang yang sosiologi tahu dia. Dia mengatakan ada 2 kelompok. Yang pertama itu disebut asosiasi, atau dalam bahasa Indonesianya itu patembayan. Yang kedua komunitas, disebut juga paguyuban. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin masuk lagi. Asosiasi itu seperti misalnya asosiasi pedagang, asosiasi advokat. Mereka itu ikatannya itu ikatan rasional aja, dan sifatnya sementara Bapak Ibu. Itu asosiasi. Tetapi kalau komunitas atau paguyuban itu ada ikatan darah. Makanya ada 3 paguyuban. Paguyuban keluarga,
paguyuban RT RW, dan paguyuban yang sifatnya keagamaan. Nah seperti ini nih masuk istilahnya paguyuban. Nah cuman terkadang era modern gereja tidak paguyuban tapi patembayan. Nah ini waspadai Bapak Ibu. Pada Alkitab ini lihat, mereka sehati dan sejiwa. Ya. Mereka sehati dan sejiwa. Gereja-gereja yang tidak sehati dan sejiwa itu pelan-pelan anggotanya mundur. Apalagi zaman sekarang link Zoom ya. Saya mau pilih gereja ini saya mau pilih gereja ini karena dia merasa adanya kedekatan, ikatan batin. Ada jemaat kami dulu ya di Sion, rumahnya jauh sekali. Sion kan itu di Jakarta Kota ya, stasiun tuh ada GPB Sion ya. Kami lama di situ. Tapi teman kami ini rumahnya tuh adanya di Rawamangun. Tapi dia tetap maunya ke Sion karena katanya ada ikatan batin. Jauh lokasi tapi bagi dia nggak masalah. Nah itu yang sebetulnya diharapkan. Punya ikatan batin, mau dimanapun dia ada ikatan batin karena tadi sehati dan sejiwa. Jarak, lokasi, apapun bagi dia nggak masalah karena sudah terbangun sehati dan sejiwa. Nah, jemaat mula-mula punya sehati dan sejiwa. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa mereka punya sehati dan sejiwa? Ada yang tahu? Karena mereka punya satu tantangan yang sama. Mereka tuh dikejar-kejar. Mereka tuh dianiaya. Mereka tuh di stressing. Itu mereka. Ya. Mereka tuh dalam posisi terancam. Bapak Ibu, ketika kami dilatih dalam satu pendidikan, ya, kami ada sehati sejiwa atau dalam istilah militer itu spirit the corps. Artinya sama-sama kita susah gitu loh. Sepiring, ya, mandi rame-rame di barak. Ya, tanya Bram deh atau yang pernah masuk latihan-latihan militer. Sama-sama berguling-guling, merayap, sama-sama disiksa katanya. Muncullah yang namanya apa? Satu kejiwaan yang sama gitu loh Bapak Ibu. Satu perasaan yang sama. Sama-sama susah, sama-sama menderita, sama-sama mengalami hal yang terpuruk. Nah itu yang dialami oleh jemaat mula-mula Bapak Ibu. Hal yang sama dialami oleh bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia bisa merdeka? Karena merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Perjuangan yang sama. Ya, coba lihat. Maka mereka bersatu. Nggak kenal, oh kamu orang Batak, kamu orang Islam. Nggak dikenal. Karena apa? Punya satu pergumulan yang sama, ingin merdeka. Itu Bapak Ibu, sehati sejiwa. Gereja ya, yang bertumbuh, yang mau maju harus punya dulu nih sehati dan sejiwa ini. Bukan menunggu ditekan dulu, enggak perlu. Tapi punya satu yang namanya tujuan apa sih yang mau kita capai gitu loh. Kayak tadi mau merdeka, udah bersatu. Ya. Sehati sejiwa ini Bapak Ibu, ini sangat penting. Banyak gereja-gereja tadi baru juga kita diskusi, ada yang gereja besar lama-lama habis secara kuantitasnya karena nggak punya sehati dan sejiwa. Yang berikutnya Bapak Ibu, cermati betul-betul. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini hebatnya Bapak Ibu. Zaman sekarang sulit toh? Teman-teman muda alami nggak? Ada yang namanya proses. Orang sekarang makin ego. Budaya selfie kan, betul? Selfie itu sebutnya lawan dari kasih. Coba baca di 1 Korintus 13.
Sekarang orang lebih kepada diri sendiri. Boro-boro mau berbagi, tunggu dulu. Saya dapat apa? Kan begitu. Tetapi firman Tuhan, lihat ajakan kita bersama. Kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Artinya apa? Kita saling berbagi. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Luar biasa, dahsyat Bapak Ibu. Enggak ada yang merasa, oh saya lebih hebat, oh saya lebih harus diperhatikan. Enggak ada. Kita lihat kebersamaan dan kepedulian, hal yang berikutnya Bapak Ibu. Kebersamaan dan kepedulian. Akhir-akhir ini Bapak Ibu ya, kondisi zaman sekarang ini yang namanya kebersamaan dan kepedulian itu makin terkikis Bapak Ibu. Masing-masing orang udahlah ya, urus masing-masing gitu loh. Ya, egonya semakin tinggi. Sedih kita sebetulnya. Saya mau coba baca-baca Bapak Ibu, persentase orang Kristen plus Katolik sebetulnya di Indonesia itu tidak mencapai Bapak Ibu, 10% lebih nggak mencapai. Silakan dilihat. Yang paling banyak di Papua, nomor 2 Manado. Ya, komunitas Kristen loh ya. Yang paling sedikit tahu di mana? Ada yang tahu? Di NTB. Itu enggak 0, sekian persen NTB. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kebersamaan dan kepedulian itu akan muncul ketika ada sehati dan sejiwa. Jangan bilang ada kebersamaan, ada kepedulian kalau tidak ada sehati dan sejiwa. Ini kayak satu koin punya dua sisi. Kalau dia sehati, suami istri sehati sejiwa, pasti saling peduli. Dan sebaliknya. Amin. Ya. Pelajaran yang pertama. Yang berikutnya. Dan dengan kuasa yang besar, ini hal yang menarik. Rasul-rasul memberikan kesaksian. Slide berikutnya. Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Saya ingin garis bawahi itu Bapak Ibu. Bukan tentang diri sendiri, hati-hati. Saya coba lihat beberapa YouTube ya, para hamba Tuhan. Saya suka cermati. Jangan sampai kita jatuh kepada kesombongan diri sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau sudah besar namanya, sudah terkenal, orang mudah jatuh. Firman Tuhan Bapak Ibu ini sangat-sangat gamblang mengatakan rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, ini nggak memang ini doktrin nih Bapak Ibu, kebangkitan Yesus. Sampai sekarang saja tentang kebangkitan Yesus orang masih banyak bertanya loh Bapak Ibu. Apa benar Yesus bangkit? Bayangkan zaman sekarang pun masih dipertanyakan. Nah kalau kita nggak punya konsep yang jelas Bapak Ibu, waduh goyah iman kita. Kebangkitan Yesus ya dan amin. Ya, jangan ditawar-tawar kalau dibilang tentara itu harga mati. Karena dia bangkit itulah maka kita punya keberanian. Dialah Allah. Yang lain tidak bangkit, hanya dia yang bangkit. Ya, jangan ragu Bapak Ibu, nggak boleh ragu. Dan itulah yang perlu tadi dibilang oleh senior pastor tadi. Kita saksikan tentang kebangkitan Yesus. Bukan diri kita sendiri. Jangan. Ketika kita menyaksikan tentang siapa Yesus yang sudah bangkit. Karena kebangkitan itulah dia sudah membuat saya yang tadinya mati juga dibangkitkan. Bapak Ibu, itu sebetulnya Bapak Ibu. Silakan baca di Kolose dan di Filipi. Karena kebangkitan Yesus, maka kita ini sudah dikubur dan juga dibangkitkan menjadi manusia baru. Di situ Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat baik, kalau kita buat kebajikan, buat kasih, itu bukan karena siapa-siapa, karena kita sudah mati dan dibangkitkan kembali. Itu doktrinnya Bapak Ibu. Jangan ada berkata,
Ya habis saya kasihan, saya akan tolong dia. Bukan. Saya sudah dibangkitkan oleh Yesus. Dulu saya mati. Dulu saya manusia lama. Sekarang saya manusia baru yang sudah dibangkitkan oleh Yesus. Itu Bapak Ibu. Maka kita buat kasih, kita menolong, kita nggak lagi berpikiran duniawi, udah. Karena kewarganegaraan kita bukan lagi di sini, tapi sudah di sorga sana. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Pak Pendeta, ini apa sih maksudnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ada yang tahu? Saya yang tahu. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, Paulus pernah mengatakan, dulu waktu saya belum bertobat, ini bahasa sehari-hari ya, apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Itu kata Paulus. Dulu untung kata Paulus. Sekarang ketika saya mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, saya anggap sampah kata Paulus. Bukan lagi suatu keuntungan. Bapak Ibu, ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Apa yang menjadi keuntungan, hal-hal yang dulu mungkin waktu kita belum lahir baru itu hal yang membuat kita kejar, kita capai, kita ingin mencapainya gitu. Ketika kita mengenal Tuhan, maka itu udah gak ada lagi apa-apanya. Gak ada artinya Bapak Ibu. Saya selalu kalau ada pertemuan ibadah, saya suka bersaksi tentang Steve Jobs. Yang Apple itu loh. Dia kan orang yang kaya tuh. Kaya benar. Sangat kaya. Ya, dia meninggalkan warisan yang luar biasa. Dan sebelum dia mati, dia kan sempat komunikasi dengan keluarganya. Dan dia mengatakan semua itu ternyata sia-sia. Yang utama keluarga, dia bilang. Ya, dalam satu tulisannya, yang paling penting malah keluarga. Itu Steve Jobs. Nah, bagi orang percaya selain keluarga, ya tadi, dimana kita sudah dibangkitkan oleh Yesus. Itu yang paling berharga Bapak Ibu. Udah bukan lagi yang lain-lain Bapak Ibu. Saya waktu kita ketemu Pak Wandi bilang cerita, Ibu juga cerita. Saya bilang wah luar biasa. Udah kerja di mana Pak? Di perbankan Pak ya. Ibu juga dengan pendapatannya yang begitu tingginya terpanggil untuk melayani. Karena seperti prinsip Paulus, dulu keuntungan, dulu suatu hal yang diidam-idamkan, tapi ketika mengenal kuasa kebangkitannya, semuanya sekarang dianggap sebagai sampah. Bapak Ibu, hidup kita hanya sementara Bapak Ibu. Betul? 80, sekarang malah 70 malah. Udah banyak, baru 60 aja udah kena serangan jantung. Apa yang mau kita banggakan? Ada? Nggak ada. Nggak ada satupun yang kita banggakan. Malah kalau dibilang Bapak Ibu, sebetulnya kata pengkhotbah itu seperti apa, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Apa yang mau kita cari? Coba silakan. Sudah S3, mau S4, postdoc katanya. Terus kalau sudah jenderal, lagi rame tuh kasusnya tuh. Kurang apa? Ya itu, kurang apa? Nggak ada Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang ditawarkan dunia ini yang bersifat kekal, nggak ada Bapak Ibu. Tapi ketika kita belajar tentang 1 Korintus 13, di situ kita terbuka. Ya, ternyata kasih itulah yang jauh lebih berharga.
Bapak Ibu, mari kita masuk yang kedua. Ketika kita punya kasih, nah, kita tidak kekurangan. Bapak Ibu, kita mungkin bisa membantu orang, memberi uang, bisa mungkin. Tapi kata Ibu Teresia, kalau tidak punya kasih percuma. Kita bisa bantu orang ngasih duit sekian, kita ini, tapi tanpa kasih itu percuma. Makanya Bapak Ibu, di alam ayat sebelumnya itu kita harus punya kasih karunia. Itu Bapak Ibu. Jadi kita membantu itu dengan kasih karunia. Bukan karena kita mampu, kita berlebihan, bukan. Karena kasih karunia itu. Bagaimana kita bisa punya kasih karunia Bapak Ibu? Kuncinya di ayat 35. Mari. Ya. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Di sini kita belajar satu sistem, ya, sistem manajemen rohani Bapak Ibu. Ini kita belajar ini. Jadi zaman dulu ya, ketika ada orang yang berkelebihan dia membawa. Di beberapa gereja GKI, GKJ itu ada persembahan undu-undu namanya. Mereka membawa hasil bumi. Itu dulu. Beberapa gereja masih memperingati sih, pada perayaan Pentakosta mereka bawa simbol. Nah, jemaat mula-mula itu lakukan Bapak Ibu. Apa yang mereka dapat mereka kasih kepada para rasul. Untuk apa Bapak Ibu? Diberkati. Karena memang itulah Taurat dan perintah Tuhan. Diberkati baru disebar. Makanya hati-hati untuk para hamba Tuhan. Persembahannya masuk dari rekening diberkati dulu. Jangan lupa ya. Jangan lupa nih. Diberkati dulu. Karena kalau udah masuk di rekening nggak diberkati nanti nggak jadi berkat. Diberkati itu wajib itu. Firman Tuhan. Ketika diberkati baru dibagi, baru disalurkan. Jadi misalnya ada generasi apa tadi menabur ya, setiap uang yang masuk ke rekening diberkati. Jumlah berapa? Tumpang tangan, doa, berkati Tuhan, terima kasih untuk jumlah rekening bla 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 bla, baru salurkan. Jadi jangan lupa kalau misalnya yang manual kan pakai kantong kolekta ya, kan diberkati oleh hamba Tuhan. Itu wajib. Dan itulah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Diletakkan di depan kaki para rasul Bapak Ibu. Petrus akhirnya memberkati. Selesai diberkati oleh para rasul, baru dibagikan lagi setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bukan keinginannya. Beda ya? Betul ya? Beda antara keperluan dengan keinginan. Hati-hati nih. Jadi para bendahara, para pengelola keuangan, bedakan antara keinginan dengan keperluan. Inilah pelajaran yang sangat penting. Keperluan jemaat apa? Ini bukan keinginan, beda. Ya, keperluannya apa? Makanya minta hikmat Tuhan. Jangan keliru Bapak Ibu, jangan keliru. Ya. Sehingga nanti di sini terjadi tidak ada seorang pun yang kekurangan. Di sini terjadi tidak ada kekurangan. Semua merasa diberkati karena sudah diberkati dan dibagikan kembali. Bapak Ibu jangan takut kekurangan. Nah, hukum tabur tuai berlaku Bapak Ibu. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak. Itu hukum Tuhan loh Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan nunggu kita mampu. Ingat, janda miskin, betul? Dia cuma berapa koin itu. Apa kata Yesus? Janda ini yang diberkati. Dia beri dari
kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Dan udah banyak sekali hamba Tuhan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Nggak punya uang sama sekali, pernah. Ya. Besoknya ada orang yang ngajak saya makan. Bayangkan Bapak, itu waktu masih kuliah teologi itu. nggak ada uang kirimannya belum datang dari mama papa itu. Ayo ajak makan. Oh, saya orang pemalu. Diajak makan ya puji Tuhan. Tuh. Saya hanya berdoa, Tuhan saya lapar nggak bisa makan, nggak punya duit, belum ada kiriman wesel, dulu namanya wesel, tahu wesel? Itunya coklat tuh. Datang wesel pun baru besok hanya lagi diuangkan. Itu dulu ya, belum ada kayak kita zaman sekarang. Kita alami. Jadi Bapak Ibu jangan kita khawatir itu loh, ya. Wong burung-burung aja di udara nggak buat ngapa-ngapa juga diberkati, dijaga oleh Tuhan kita kok, ya. Kita yang dicintai oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini tolong digarisbawahi. Disinilah kita perlunya hikmat Tuhan. Ketika sudah ada berkat, ini buat apa ya? Dialokasikan dengan tepat, jangan sembarang-sembarang. Apalagi kalau udah bicara uang gereja, hati-hati. Ya, hati-hati benar, hati-hati. Ya, ini nggak main-main. Ingat Ananias dan Safira, itu cerita di baliknya tuh, di bawahnya tuh, betul? Ada motivasi yang keliru, langsung kamu bukan bersalah kepada manusia, tapi kamu mendustai apa? Mendustai Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau di ladang Tuhan kita nggak boleh main-main. Ya, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau akan diberkati. Yakinlah engkau akan diberkati. Ya, dari jumlah 10, 20, 30 Tuhan akan lipat gandakan. Ketika engkau sungguh-sungguh ya, tulus, ya, engkau akan diberkati. Tuhan bisa datangkan orang-orang di mana-mana kok. Ya. Yang menggerakkan hati kan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan nggak gerakan, saya nggak kesini. Pak Wandi bisa saja undang saya. Tapi kalau Tuhan nggak gerakan, ya nggak mungkin saya bawa keluarga saya kesini. Karena Tuhan gerakan. Saya percaya Tuhan gerakan teman-teman semua saudara. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan kita Kristus. Kehidupan kita itu, slide terakhir. Kehidupan kita itu Bapak Ibu, ya, itu seperti perlombaan sebetulnya hidup itu di dunia. Tahu sprint Bapak Ibu, tahu tuh? Itu jaraknya 100 meter, sprint. Tapi ada yang namanya lomba maraton. Maraton itu ada yang 10 kilo, ada yang 20, 30 ya, itu maraton. Nah hidup kita Bapak Ibu, itu yang kedua, yang maraton Bapak Ibu. Nah seringkali kita ini hidupnya mau yang cepat gitu loh. Yang instan, nah ini nggak boleh. Anak muda maunya yang cepat-cepat gitu loh. Nggak mau lewat proses. Ya, saya Bapak Ibu belajar teologi itu setelah tamat SMA 86 di Satya Wacana. Ditabiskannya pendeta itu 95 Bapak Ibu. Tahun 95 di gereja Kristen Injili di tanah Papua ditabiskan pendeta. Tapi sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, SMA-nya saya sudah aktif di Persekutuan Doa. Itu di SMA 1 Jakarta Budi Tomo. Saya ikut kegiatan 2 Persekutuan Doa yang sifatnya karismatik dan yang sifatnya perkantas. Belum lama meninggal ini Pak Pendeta Doktor ini meninggal, pendirinya perkantas, Pak Mangapul Sagala, mungkin pernah lihat di beberapa media, ya, yang tempatnya di Keramat. Saya ambil 2 Bapak Ibu kegiatan itu. Disitulah yang membuat saya terbangun. Saya punya pertumbuhan rohani saya. Jadi saya mengenal karismatik Bapak Ibu tuh dari SMA. Bayangkan Bapak Ibu, dari SMA. Tadinya saya bingung juga, apa nih bahasa roh nih Pak Wandi. Saya udah belajar Pak bahasa roh. Dia itu
Orang-orang muda-muda zaman saya dulu ya, bahasa roh Bapak. Sampai saya penasaran, sampai saya konseling dengan seorang hamba Tuhan, saya pilih teologi yang mana gitu loh, biar nggak salah gitu. Ada STT, ada Duta Wacana, ada Salatiga. Saya konsul sama orang tua, ada mengarahkan, udah masuk aja di saat itu di Malang Bapak Ibu, tahu ya Sekolah Alkitab Asia Tenggara tuh itu dulu kalau nggak salah dengan Stephen Tong kalau nggak salah. Dari semua sekolah teologi akhirnya saya memutuskan ke Salatiga. Artinya Bapak Ibu ada proses panjang Bapak Ibu, ya tidak ujuk-ujuk gitu. Disinilah yang harus kita menjaga yang namanya fokus. Satu, apa tuh fokus? Fokus itu kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang sudah lahir baru itu punya kasih yang mula-mula. Jangan hilang Bapak Ibu, nggak boleh. Ingat waktu kapan kita jumpa dengan Yesus, mungkin dalam mimpi, dalam doa. Sejak kapan kita tersentuh hati kita, terus kita banting setir gitu loh ya. Bapak yang sudah kerja tiba-tiba ambil satu keputusan untuk pelayanan, itu jangan dilupakan. Waktu itu jangan lupakan. Saat-saat seperti itu. Itulah fokus atau kasih yang mula-mula. Ini penting sekali agar kita tidak, orang bilang tidak letih, tidak lelah seperti Elia. Elia pernah dengar ceritanya ya? Wah, dia bertempur dengan para Baal itu sampai mengalahkan, terus dia kecapean, terus dia diancam tuh mau dibunuh kan? Dia bilang, Tuhan saya kerja capek-capek kok nggak ada hasilnya, bla 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 tuh. Dia letih, keletihan sendiri karena kehilangan fokus. Kasih yang mula-mula hilang. Nah yang kedua Bapak Ibu, stamina fisik. Ingat, kita di dalam peribadatan itu teman-teman, saudara-saudaraku, ya kita harus kuat. Ibarat pelari tadi, ya, staminanya harus kuat. Ibaratnya orang bermain bola, ya 1 kali 90 menit. Ya, jangan lupa 45 menit babak pertama, keduanya 40 menit lagi. Jangan sampai baru babak pertama sudah ngos-ngosan, terus mundur, udahlah saya kapok jadi pelayan Tuhan. Udahlah, kayaknya ikut Tuhan kok berat, pegel ya, kok nggak maju-maju, kok nggak begini. Nah, hati-hati nih, hati-hati nih. Anak muda nih, awalnya semangat, udah tahun ketiga udah mulai kendor, udah mulai, waduh, kok begini, tantangan kok makin berat, temboknya makin tinggi gitu loh. Wah, bagaimana ini? Nah, hati-hati staminanya. Oleh sebab itu mentalnya harus kuat. Ya. Kalau tentara itu Bapak Ibu mental ini juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau mentalnya dibilang kita mental tempe, susah. Ya. Para rasul, para martir itu mentalnya udah jangan ditanya lagi. Ya. Tahan banting, tahan uji. Ya. Dia nggak takut tadi, apapun yang dihadapinya dia nggak takut. Karena dia tahu Tuhan bersama dia. Dan yang terakhir tadi nih, spiritualitasnya. Bapak Ibu ada satu ayat, tolong kita buka Roma 8 ayat 28. Yang menjadi nanti penutup untuk kita. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 8. Kalau bisa tampilkan di sini, kita tampilkan. Roma 8 atau 8. Sudah? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Bisa tampilkan di sini? Oke. Yuk. Roma 8 ayat 28. Ayat yang ke-28. Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saya ingin katakan di sini ada 3 hal. Ya. Lihat. Yang mengasihi Dia. Tolong garis bawahi. 1. Yang kedua apa?
yang terpanggil, dan ketiga rencana Allah. Komunitas GBI Rock Racing Generation ini rencana Allah. Ya. Jangan ada keraguan. Ya. Terpanggil Bapak Ibu, Pak Wandi, Ibu terpanggil. Dan saya yakin Bapak Ibu mengasihi dia. Amin. Gak usah ragu, gak usah takut. Ya. Allah turut bekerja dalam segala apa? Segala sesuatu. Bayangkan. Mau masa damai, masa perang, mau masa senang, sulit, mau sehat, mau sakit, apapun itu, Allah turut bekerja. Sehingga pembuka saya tadi dalam Mazmur 18, ya, kita akan berani melompati tembok karena Allah bersama-sama dengan kita semua. Mari kita bangkit berdiri.